Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara-cara mengerjakan contoh soal yang ada di buku John G. Proakis dalam mata kuliah pemrosesan sinyal digital. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya kurang besar. Nah, di sini di dalam buku John G. Proakis kita membahas capture 2 atau bab 2, yang mana dalam bab 2 itu ada type of sequence atau tipe-tipe deret. Yang mana tipe-tipe deret itu ada unit sample sequence, unit step, real, eksponensial, dan lain-lainnya. Yang mana fungsi-fungsi ini sangat berguna saat kita menjalankan software MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah menyusun fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di buku John G. Proakis. Yang mana di sini ada fungsi shift, lalu ada fungsi sigmoid dan sigfold dan lain-lainnya. Sebelum kita mengerjakan soal, ada baiknya dan harus kita perhatikan dulu fungsi-fungsi yang di samping ini sudah kita jadikan dalam satu file agar script yang akan kita jalankan nanti dapat terdefinisi. Seperti ini misalnya. Nah, saya sudah menyatukan file fungsi yang di sini ke dalam satu file seperti ini. Nah, lalu setelah itu baru boleh kita menulis script contoh-contoh soal yang ada di buku John G. Proakis. Nah, di sini saya akan membahas contoh-contoh soal dari example 2.1 sampai example 2.12. Nah, sebelumnya agar menghemat waktu, saya sudah mengetik scriptnya di sini. Jadi kita tinggal running aja scriptnya. Setelah semua fungsi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, lalu kita ketik scriptnya, lalu langkah terakhirnya kita run untuk melihat hasil dari script kita. Oke, ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Oke, baiklah, ini dia figur 10 hingga figur 12. Soal kita tadi dari contoh soal example 2.1 ya, 2.1 sampai 2.12, yang mana artinya hasil dari running MATLAB ini akan menghasilkan figur sampai dengan 12. Boleh kita lihat dari figur 1. Ini adalah hasil dari contoh soal 2.1a atau deretan contoh soal 1.a, deretan contoh soal 1.b, dan soal 1.c hingga soal 1.d. Bisa kita perhatikan di layar ini. Lalu berikutnya untuk contoh soal 2.2 ada dua bagian, 2.2a dan 2.2b. Di sini kita namakan di figur 2. Berikut adalah hasilnya, boleh kita perhatikan. Deretan contoh soal 2.2a dan deretan contoh soal 2.b. Lalu untuk contoh soal 2.3 hanya ada satu bagian, yaitu hasilnya ada di figur 3. Di figur 3 ada 4 deret, yaitu deret real, deret imajiner, deret magnitudo, hingga deret fasa.
Oke, berikutnya kita ke contoh soal 2.4. 2.4 ini ada satu bagian juga, itu ada di figur 4. Di figur 4 ada pulsa rektangular, sinyal genap, pulsa rektangular, dan sinyal ganjil. Di sini bisa kita perhatikan perbedaannya. Oke, berikutnya ada contoh soal 2.7. Kenapa dilengkap ke contoh soal 2.7? Karena contoh soal 2.5 dan 2.6 tidak dikerjakan. Jadi saya langsung ke contoh soal 2.7. Di contoh soal 2.7 ini ada satu bagian. Kita bisa lihat di figur 7 hasilnya sebagai berikut. Ada deretan input dan respon impuls, lalu output konvolusi. Oke, selanjutnya kita beranjak ke contoh soal 2.8. 2.8. Hasilnya ada di figur 8, yang mana di sini ada sinyal input, sinyal respon impuls, dan sinyal konvolusi. Selanjutnya kita beranjak ke contoh soal 2.9. Di contoh 2.9 ini hasil rundingnya ada di command window, jadi tidak punya sinyal. Lalu untuk contoh soal 2.10 ada di figur 10. Di sini kita bisa perhatikan ada cross korelasi direct noise 1 dan cross korelasi direct noise 2. Di sini bagian RXY-nya dan variabel gesernya di sebelah ini ya. Oke, selanjutnya contoh soal 2.11 ada di figur 11. Di sini kita bisa perhatikan sinyal respon impuls dan respon step. Oke, yang terakhir adalah contoh soal 2.12. Ada di figur 12. Ya, berikut adalah bentuk sinyalnya. Bentuk sinyal dari output konvolusi. Oke, baiklah, cukup sekian dari pengerjaan contoh-contoh soal dari buku John G. Proakis oleh saya, Rizky Sobirin. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.